tiba bunga menguntung, enak sambil makan ketupat. Saya ucapkan Assalamualaikum, semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najar Kasih. Saya Yuniasi Fatimah. Saya Raza Syakira. Saya Tias Malati. Saya Kristian Arijona. Pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis yang berisi gagasan, opini, ide, atau informasi yang dipublikasikan melalui beberapa media. Ciri-ciri artikel. Pertama, tulisan artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Kedua, sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, bersifat aktual, sesuai dengan data-data yang dipahami oleh penulis. Keempat, menggunakan bahasa yang formal, lugas, serta efektif. Kelima, ditulis dengan sistematis. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal dari artikel yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi. Bagian isi dari artikel yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah membuat artikel. Pertama, menentukan ide. Cara menulis artikel yang pertama adalah cara menentukan ide dan masalah yang akan diselesaikan. Tanpa ide, menulis adalah pekerjaan yang mustahil. Kedua, menentukan tema. Salah satu cara menentukan tema, tiap penulis pun berbeda-beda. Hal yang perlu digarisbawahi, jika kamu ingin menjadi seorang penulis yang memiliki tema yang keren, jadilah diri sendiri. Ketiga, menyusun kerangka artikel. Kerangka artikel ini sangat membantu penulis kembali mengingat apa yang akan disampaikan. Kerangka juga membantu mengorganisir artikel lebih tersistematis dan mudah untuk dipahami. Keempat, mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Menulis artikel tidak seperti menulis fiksi yang bisa ditulis bebas sesuai imajinasi yang kamu punya. Saat menulis artikel, kamu wajib memiliki sumber referensi, baik itu dari buku, dokumenter, atau sumber referensi yang berkredibel. Setidaknya, pembaca tidak lagi meragukan apa yang kamu tulis. Kelima, menambahkan ilustrasi atau gambar. Cara menulis artikel dengan menambahkan ilustrasi atau gambar tidak sekedar untuk pelengkap isi artikel, tetapi juga dapat merelaksasikan mata bagi pembaca. Ada juga tipe pembaca visual, di mana mereka lebih mudah menangkap dan membaca ketika ada visualisasi. Keenam, menambahkan tabel atau grafik. Jika memang ada data di dalam artikel, akan lebih baik jika disertai dengan tabel atau grafik. Tabel dan grafik memudahkan pembaca memahami data lebih menyenangkan, cepat, dan singkat. Ketujuh, membaca ulang artikel. Edisi membaca ulang artikel salah satu upaya penulis mengevaluasi artikel. Apakah ditemukan ide yang kurang pas, ataukah ada kalimat yang masih sulit untuk dipahami? Jika ditemukan, bisa langsung dibenahi. Kedelapan, buat judul yang baik dan menarik. Cara menulis artikel yang terakhir adalah membuat judul yang baik dan menarik. Namun, ada juga tipe penulis yang membuat judul di awal artikel. Semua tergantung dari karakter dan kenyamanan dari masing-masing penulis. Tidak lupa juga, perhatikan struktur kalimat penulisan judul. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya.
Harapannya, pembaca mendapatkan informasi baru yang berguna setelah selesai membaca sebuah artikel. Selain itu, masih ada lagi tujuan dari penulisan artikel, baik bagi pembaca maupun penulis. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Sebagai wadah untuk mendapatkan edukasi, sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan, sebagai wadah untuk bisa berpikir secara sistematis, sebagai wadah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Fungsi artikel dalam media massa terbagi menjadi 4, yakni sebagai penganalisis berita, forum diskusi, sosialisasi, serta kontribusi gagasan, dan sarana aktualisasi serta eksistensi diri penulisnya. Penganalisis berita, artikel tidak hanya berisikan data, fakta, serta opini dari penulisnya. Artikel juga memuat analisis sebagai peristiwa yang sedang dibahas penulisnya. Jadi, isi artikel lebih mendalam karena memuat hasil pandangan serta analisis. Forum diskusi. Dalam media massa, artikel juga berfungsi sebagai forum diskusi. Artinya, artikel bisa dijadikan pokok bahasan dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu. Sosialisasi serta kontribusi gagasan artikel dalam media massa juga berperan untuk menyosialisasikan suatu peristiwa, kejadian, maupun permasalahan pada pembaca. Sarana aktualisasi serta eksistensi diri penulisnya. Fungsi artikel dalam media massa ialah sebagai sarana aktualisasi diri serta membuktikan eksistensi penulisnya. Artikel menjadi sarana aktualisasi bagi penulis yang mengembangkan bakat serta karirnya. Yang pertama, kalimat argumentatif. Artikel disusun dari kalimat yang argumentatif agar pembaca dapat memahami pendapat penulis berdasarkan fakta. Yang kedua, kalimat faktual. Artikel disusun dari kalimat yang faktual, yaitu mengandung fakta untuk mendukung opini. Yang ketiga, pronomina. Penulis artikel dapat ditulis dengan pronomina, yaitu kata ganti orang dan bukan orang. Yang keempat, istilah. Dalam penulisan artikel juga terkandung istilah atau kata teknis, yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jenis-jenis artikel. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Artikel deskripsi bertujuan memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang kamu bahas. Jenis artikel selanjutnya adalah artikel narasi yang biasanya ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Artikel narasi dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, informatif, serta mudah dipahami. Artikel narasi memiliki 4 bentuk, yaitu narasi informatif, narasi ekspositorik, narasi artistik, dan narasi sugestif. Artikel eksposisi. Jenis dan contoh artikel yang selanjutnya dibahas adalah artikel eksposisi. Artikel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. Bukti diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah sehingga menjadi tulisan yang runut. Tujuan dari artikel eksposisi adalah untuk mengklarifikasi, menjelaskan, serta mengevaluasi persoalan yang sedang dibahas. Artikel persuasi. Kata persuasi berarti ajakan atau bujukan. Maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Agar mencapai tujuan tersebut, di dalam artikel persuasi dituliskan alasan-alasan logis yang mendorong kamu agar mengikutinya.
Artikel argumentasi. Artikel argumentasi adalah artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Dalam artikel argumentasi biasanya penulis mengambil satu sikap antara mendukung atau tidak untuk menanggapi suatu topik atau fenomena. Artikel ilmiah populer. Jenis dan contoh artikel berikutnya adalah artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Panjang artikel ilmiah populer berkisar 600-700 kata dengan karakter tulisan yang lugas, logis, efektif, efisien, dan objektif. Artikel opini. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Hal yang perlu kamu perhatikan saat menulis artikel opini adalah kebenaran data dan fakta yang kamu sajikan. Inilah contoh penggalan artikel opini. Artikel ulasan. Artikel ulasan atau review biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis karena merupakan ringkasan penilai atau evaluasi yang sudah dibaca, tonton atau dengar di si penulis. Artikel ulasan umumnya berkisar 300 hingga 500 kata saja, namun sudah menampung segala informasi yang dibutuhkan. Lalu duduk makan strawberry. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Sekian dari kelompok kami, kurang